datang dengan kerinduan. Kami mengakui Engkau Tuhan segala-galanya. Sekali katakan ku cinta Kau, cinta Kau Yesus. Kerinduan kami, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Kau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Kekasih dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Kekasih, kekasih dalam hidupku. Engkau Allah dan Rajaku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ini rindu kami Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kekasih jiwa kami, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kerinduan kami, haleluya. Worship you, worship you. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima segala pujian, penyembahan. Kau yang baik, Tuhan yang mengasihi kami lebih dari yang kami tahu. Tuhan, we worship you. Mari nikmati akan hadirat Tuhan. Mari jamah kami Tuhan. Penuhi hati kami. Engkau yang memuaskan kami, hasrat kami. Hanya Kau Tuhan. Kira bala 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 bala. Kira bala bala. Kira bala bala bala. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kala bala 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 bala. Kira takala bala. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yang
menikmati akan hadirat-Mu. Terima kasih. We give you thanks. Thank you God. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kira bala-bala sikira takaya. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Telah hadir di tengah kita Bapak Pendeta Muda Hendy dan Bapak Ibu Minggus dan anaknya. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari naikkan satu pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Bukan kekuatan, tetapi anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin, amin, amin. Bukan dengan kekuatanku, mari katakan, ku tak dapat hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu. Yes God. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pujikan pujian ini dengan penuh hati. Katakan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
kita pujikan ini sekali lagi dari awal. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari akui Tuhan, Engkaulah kuat yang menopang kita, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru pertolonganku Tuhan, ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mari pandang wajah Tuhan dan katakan, ku pandang wajah-Mu dan kami butuh Tuhan, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi mari katakan sama-sama, ku pandang wajah-Mu, ya Tuhan, kami berseru, pertolongan datang dari-Mu. Mari pegang tangan kami, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari sembah Tuhan, haleluya. You are, Kau harapan kami Tuhan. Mari berharap sekali lagi akan Tuhan. Pengharapan yang takkan sia-sia, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Kira bala sikira takarama. Kami bersyukur pengharapan kami tidak sia-sia Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yakini satu hal, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu yang tak pernah gagal. Rancangan-Mu terbaik, rancangan-Mu terbaik. Tak ada yang kuasa yang mampu hentikan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kira bala biar setiap kami pagi hari ini menguatkan iman kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hanya Kau pengharapan kami satu-satunya. Tuhan yang tak pernah ingkar janji, waktu-Mu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi Tuhan senantiasa tahu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini
Kami boleh bersorak-sorai karena Engkau Tuhan hebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir di dalam satu nama, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Kasih aplaus buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang di atas juga. Mari katakan sama-sama. Siapa yang luar biasa Bapak Ibu? Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Ya sukacita ada di tempat ini. Tuhan, mari agungkan Tuhan kita, amin. Raja Raja. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan. Yesus Tuhan Raja. Kuasa Tuhan. Dia luar biasa. Luar biasa. Nama di atas. Serukan namanya. Katakan kuasa Tuhan. Amin. Nama di atas. Yesus nama. Yesus nama di atas. Yesus. Yesus nama di atas. Yesus. Namamu Tuhan. Haleluya. Thank you Tuhan. Coba bilang kanan kiri depan belakang, aku diberkati Tuhan, begitu. Iya, ini kata-kata iman pagi hari ini, amin. Aku diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kasih setiamu Dengan kebajikan Kau setia bagiku.
silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan dalam hidup ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sama-sama. Itu perbuatannya ajaib. Amin. Bapak Ibu yang siap untuk terima firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati ini. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mampu untuk melakukan mujizat sampai hari ini. Mari imani ini. yang teduhkan
mujizat terjadi. Biar pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang menunjukkan kuasa-Mu dalam hidup kami nyata Tuhan. Amin. Mari katakan, di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Mari katakan, boleh angkat tangan sama-sama. Yang membelah laut, Tuhan yang sama hadir di tempat ini, yang mustahil pun terjadi. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Mari katakan sekali lagi, lebih. Yang membelah Tuhan, kami agungkan Engkau sebagai pembuat mujizat. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang Dia pegang hidup kita, men. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Katakan sekali lagi, haleluya. Yang membelah waktu dan tempat, kami persilakan kepada Engkau. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Yang membelah yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, Yang membelah laut, yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Membuat mujizat terjadi. kami syukur Tuhan. Kami Tuhan panggil di dalam kemujizatan-Mu. Kami yang hadir dan terpanggil di dalam nama Yesus ini, Engkau panggil dengan segala kemurahan-Mu. Biarkanlah pagi hari ini kami selalu memandang Engkau melebihi segala sesuatu yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Pada pagi hari ini biarkanlah kami bersama-sama menerima firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu ini kami semua beroleh kasih setia-Mu yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih kami terima firman-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beriman mengatakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, ini masih bulan Januari dan masih sah saya mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru buat semua
sidang jemaat GIA Kudus. Dan selamat juga tahun baru Cina, dengan kita semua boleh kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Haleluya. Kami terima kasih kepada Bapak Gembala Lukas Yutresno, Sarjana Teologi yang memberi kesempatan, dan Majelis Keadaan B yang memberi kesempatan pada pagi hari ini kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang Allah yang antisipatif dan Allah yang solutif. Bapak Ibu, menjelang akhir-akhir tahun kemarin, tahun 2022, kita bersama-sama sering membaca ayat atau Nats Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur berada di dalam Tuhan. Artinya kita berada di tengah-tengah kekuasaan Allah. Allah yang lebih dahulu mengetahui jalan hidup kita, dan Allah yang dengan sungguh kreatifnya mengatasi jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini sering kita dengar, tapi pada pagi hari ini kami akan memberikan satu perspektif lain atau pandangan yang lain bagaimana menghayati ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup, kalau di dalam bahasa Jawa itu ada pepatah yang mengatakan ilmu kuwi lakune kanthi laku, melakune kanthi laku. Artinya bahwa segala pengetahuan, pengalaman kehidupan beriman itu adalah berjalan dengan jalannya kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia berharap dalam hidupnya tidak ada masalah. Manusia dalam hidupnya berharap hidupnya adalah baik-baik saja. Tapi pada faktanya, masalah dalam kehidupan manusia bisa terjadi. Saya menggolongkan ada 5 penyebab terjadinya masalah dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Bahwa manusia sering mengalami persoalan kehidupannya dari dalam dirinya sendiri. Misalnya adalah kelemahan ekonomi. Kita memang tidak berhak atau tidak bisa memilih kita lahir dari siapa, kita lahir dari golongan ekonomi bagaimana. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara Allah menempatkan hidup kita. Itulah cara Allah memberi tempat dalam hidup kita. Ada masalah dari dalam diri sendiri adalah secara cacat tubuh. Sakit bertahun-tahun misalnya. Itu adalah masalah yang mungkin berada karena kita mengalami masalah dalam diri sendiri. Masalah dalam hidup manusia bisa terjadi karena yang kedua adalah dari luar dirinya atau sistem yang sedang berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berpuluh-puluh tahun, misalnya ketika ada anak yang sangat pandai, sangat pinter, ketika ditanya oleh orang tuanya, "Nak, kamu besok mau jadi apa?" "Jadi dokter." Tetapi secara fakta, secara kenyataan, dia hanya anak seorang bakul tempe misalnya. Karena sistem pendidikan di Indonesia yang tempo-tempo hari yang sungguh sangat sukar menembus sistem pembayaran pendidikan, hanya kemustahilan atau hanya sebuah kemujizatan anak seorang bakul tempe yang pintar menjadi seorang dokter. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah ini pun
sebetulnya kita tidak menginginkan, tetapi itulah Allah menempatkan kita di dalam posisi yang seperti ini. Masalah yang ketiga, masalah yang dalam hidup manusia biasa terjadi dari kejahatan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin tidak menginginkan sebuah masalah, tapi kita juga rentan dan kita juga punya potensi bahwa hidup kita mengalami dijahati. Kita ditipu, kita difitnah, kita mengalami satu konspirasi. Ini masalah yang dihadapi oleh manusia, yang sebetulnya manusia itu sendiri juga tidak ingin mengalami. Masalah yang keempat, masalah yang dalam hidup manusia biasa terjadi adalah karena persoalan alam, di mana kita bisa hidup, bisa mendapatkan gangguan alam kapan saja dan di mana saja. Mungkin darah kita bisa baik-baik saja hari ini, tapi juga dimungkinkan apa di sekitar kita yang baik-baik saja juga merupakan potensi di mana kita juga akan bisa mendapatkan masalah karena kita tidak memiliki alam. Artinya alam pun juga menjadi potensi masalah yang mendekat ke dalam hidup kita. Dan masalah yang terakhir, masalah yang dalam hidup manusia bisa terjadi adalah sengaja mengorbankan dirinya untuk tujuan mulia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 kategori kehadiran masalah dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita cara menghadapinya? Semua jalan keluar tergantung cara merespon, mereaksi, menanggapi setiap peristiwa atau masalah yang hadir di dalam hidup kita. Sekali lagi, ada 5 kategori atau mungkin lebih banyak lagi, tetapi persoalannya bukan faktor-faktor apa yang mendekat ke dalam masalah yang mendekat ke dalam hidup kita, tetapi semua jalan keluar tergantung cara merespon, mereaksi, menanggapi peristiwa atau masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada poin yang kelima, yaitu masalah yang hadir karena sengaja mengorbankan diri untuk tujuan mulia. Dalam hal ini kita dapat bisa belajar dari fakta kehidupan Maria. Matius pasal 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sementara ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas pasal 1 ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria adalah orang yang tipe kelima ini. Dia sengaja mengorbankan diri untuk tujuan mulia. Bagaimana tidak sengaja, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Maria secara fakta sosiologis dia seorang gadis yang hamil di luar nikah, walaupun ada stempel di situ mengatakan ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan iman itu ada dalam pribadi kita. Tetapi pribadi kita ini tidak lepas dari yang namanya pergaulan sosial. Tentu hal yang sungguh sangat sulit menempatkan diri dalam kehidupan seorang Maria ketika dia mendapati dirinya mengandung sebelum menikah. Tentu ada konflik batin, tentu ada konflik pemikiran, dan perjuangan hal semacam itu bagi seorang gadis tentulah tidak mudah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama belajar dari seorang Maria. Maria mengambil sebuah konflik dalam hidupnya, bukan kekuatan yang abal-abal, tetapi Maria mengambil satu
kekuatan dalam hidupnya, sebagai konfliknya, dalam hidup konfliknya dia mengambil bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Secara sosiologis, Maria memang sedang mengalami guncingan, tentu itu iya. Tetapi secara batin, dia mengambil kesimpulan dan keputusan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu keputusan yang sungguh amat berat. Tetapi keputusan dengan kalimat kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, adalah satu keputusan yang mendamaikan. Ketika Maria mengambil posisi sebagai hamba Tuhan, Maria tidak lagi mengambil dan memikirkan persoalan dan konflik-konflik, pertentangan-pertentangan yang terjadi. Tetapi Maria justru dalam persoalan itu menghayati pribadinya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya ketika kita mengalami masalah, kita juga dapat bisa belajar dari Maria. Apapun masalah yang datang ke dalam hidup kita, cara mendamaikan dari semua yang ada adalah bahwa kita dengan tulus mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi persoalan hamba Tuhan bukan soal predikat, tapi soal bagaimana kita menghayati, mendamaikan setiap persoalan yang datang ke dalam hidup kita ini. Mengabaikan pemikiran-pemikiran yang sedang berkecamuk dan menundukkan diri dan menghayati bahwa kita ini hanya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu tokoh lagi yang dalam hidupnya adalah bagaimana dia dengan sengaja menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan orang lain. Mari kita baca fakta kehidupan Yusuf. Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pasangan Maria dan Yusuf ini adalah pasangan yang idealis sekali. Pasangan yang sungguh-sungguh sempurna. Yang satu dengan cara menyadari dianya adalah seorang hamba Tuhan. Dia menyelesaikan persoalannya itu dengan menyatakan dan mendamaikan dirinya dengan pernyataan adalah aku ini adalah hamba Tuhan. Yusuf tunangannya, dia mengambil langkah juga yang sangat baik sekali. Dia menjaga kehormatan Maria. Biasanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada sebuah masalah pelik dan masalah itu akan mengalami kesulitan untuk dijelaskan, untuk diverifikasi, biasanya orang akan diam dan menjauhi persoalan itu. Dan inilah yang digunakan oleh Yusuf. Yusuf sebetulnya juga sedang mengalami masalah. Dia juga tidak berbuat. Dan dia juga tahu bahwa apa yang di dalam hidupnya Maria itu ada sebuah rencana Allah. Tapi dalam dirinya juga ada sebuah konflik. Ketika aku mendekati Maria, dalam posisi seperti ini, jangan-jangan orang menilai akulah pelakunya, dan sehingga firman Tuhan yang datang kepada Maria menjadi gagal. Untuk itu Yusuf memiliki rencana yang baik untuk menjaga kemuliaan Maria.
Yusuf ingin pergi secara diam-diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita wajib kagum dengan jiwa ketulusan Yusuf ini. Orang tulus adalah orang yang mampu menderita ketidakadilan demi kehormatan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tulus adalah orang yang mampu menderita ketidakadilan demi kehormatan orang lain. Dan inilah cara Yusuf menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu, secara resume, baik Maria dan Yusuf adalah orang baik-baik saja. Tidak punya masalah dalam dirinya maupun dengan orang lain. Tetapi secara fakta, Maria dan Yusuf memiliki masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika hal-hal ini terjadi di dalam hidup kita? Mampukah kita menjaga ketulusan hati kita untuk menjaga kehormatan kepada masalah yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria, Yusuf memiliki masalah karena ketaatan. Seringkali kita berpikir ketika kita menjadi Kristen, taat berarti kita bebas masalah. Tetapi secara fakta kita dapat belajar justru di dalam ketaatan inilah semua proses kehidupan, cara berkomunikasi kita dengan Tuhan sedang dibentuk. Dari sinilah kita akan belajar mengenai bagaimana Allah yang hadir secara antisipatif dan solutif hadir dalam kehidupan kita. Dan mari kita bandingkan kisah hidup Maria dan Yusuf dalam menerima masalah ini dengan Raja Herodes. Bapak Ibu, mari kita membaca di kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea dan pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bandingkan sikapnya Yusuf, Maria, dan Raja Herodes. Raja Herodes sangat ketakutan sekali ketika didatangi oleh orang-orang Majus yang menanyakan tentang kelahiran Yesus. Sebetulnya Raja Herodes tidak perlu overreaksi. Yang lahirkan seorang bayi, bukan penobatan raja tandingan. Dan kabar kelahiran seorang bayi tentu bagi seorang Raja Herodes yang sudah tua adalah kabar yang biasa. Kabar yang sering didengar. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Raja Herodes mendengar tentang kelahiran Yesus menjadi overreaktif? Dia mengalami kegelisahan. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkinkah ini juga terjadi dalam hidup kita? Ketika seseorang mendengar kabar sahabat kita, saudara kita yang sedang ditolong oleh Tuhan, kita juga menjadi overreaktif. Kita menjadi baperan, kita menjadi iri hati. Bahkan mungkin yang terjadi
adalah kita merancangkan kejahatan kepada orang yang sedang diberkati. Raja Herodes dengan lembutnya dia mengatakan kepada orang-orang Majus, nanti kasih tahu aku di mana bayi itu lahir. Herodes menghangatkan orang Majus. Herodes memainkan perangkapnya, menghangatkan untuk menutupi segala iri hati dan niat jahatnya kepada orang Majus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ketika kita sedang mengalami masalah, terutama masalah keirian hati, masalah hal-hal yang menyangkut perbandingan hidup kita dengan orang lain. Mungkin kita bisa bersikap rohani, shalom, Tuhan memberkati, kita bisa menghangatkan orang lain. Tapi jangan lupa, di dalam hidup kita ada potensi kejahatan. Ketika kita memiliki hati yang sedang iri hati dan dipenuhi dengan rasa yang tidak puas kepada kehadiran sesuatu yang baru di dalam hidup kita, kita seringkali juga akan bisa menjadi seorang Herodes. Diam-diam memiliki niat kejahatan. Dan ketika itu tidak dipatahkan, tidak dimatikan, akhirnya menjadi sebuah buah kejahatan. Matius pasal 2 ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bisa berpikir, hidup kita ini apakah seperti Yusuf, Maria, atau seorang Herodes? Atau seorang Majus, atau 3 orang Majus ini mampu menangkap suara Tuhan untuk mengambil keputusan lain, dan disitulah peranan Allah yang antisipatif itu datang dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita sungguh sangat bahagia, disinilah kita sungguh sangat bersyukur. Kalau kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki sebuah ketulusan, kita berada di tengah Allah yang benar, yaitu Allah yang bisa mengantisipasi setiap kejahatan yang akan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi ketulusan, kita mempunyai ketulusan, tentu Allah akan hadir dalam hidup kita dengan mengantisipasi setiap kejahatan yang hadir di dalam hidup kita. Cara Tuhan menghindarkan masalah pada orang Majus sama dengan cara Tuhan memberi solusi Yusuf. Artinya Bapak Ibu, solusi pada orang yang tulus, taat, dan penyembah adalah solusi yang sangat kreatif dan antisipatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita berada di dalam iman Kristus, di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini, bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu telur. Kalau telur ditekan dari luar bisa pecah, tapi tidak menghasilkan kehidupan. Biji-bijian ketika ditanam di tanah yang gelap, dia kalau merespon tekanan itu dia akan menjadi busuk. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar ketika tekanan itu tidak menghancurkan kita, tapi justru kita yang melahirkan kekuatan, melahirkan cara baru. Disitulah kita akan merasakan Allah yang hadir sebagai Allah yang antisipatif dan Allah yang solutif di dalam hidup kita. Ayat penutup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama Mazmur ayat 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia,
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur pasal 26 ayat yang keempat dikatakan di situ, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa atau mau hidup bersama Allah yang antisipatif dan solutif, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Hiduplah dengan ketaatan dan ketulusan, karena disitulah kita akan bersama-sama dengan Allah yang kreatif dan Allah yang solutif. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami Tuhan panggil dalam hidup ini memiliki Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang mengantisipasi setiap hidup kami, dan Allah yang memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Biarkanlah pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan itu berlanjut sampai Engkau memanggil hidup kami. Dan kami terus menghayati panggilan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo saya serahkan. Terima kasih. Ya, pada hari ini saya akan panggil Bapak Seno untuk bisa memberikan satu pengumuman. Dengan kehadiran Bapak Pendeta Dr. Minggus, ya, kita akan memberikan pengenalan kepada saudara-saudara semua. Saya persilakan Pak Seno sebagai sekretaris majelis yang pertama. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya sesuai dengan mandat dari Bapak Gembala Jemaat, Ketua Majelis, yaitu Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, dan atas nama segenap Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus, ingin memperkenalkan calon wakil Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Namun sebelumnya, dengan penuh kasih, kami mengundang Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto untuk bisa naik ke atas sini. Iya. Kasih salam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya, telah memenuhi undangan kami pada hari perkenalan pagi ini. Setelah melalui doa, pergumulan yang panjang, dan beberapa kali pertemuan, dan juga diskusi-diskusi yang kami lakukan antara Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan Bapak Minggus Minarto Pranoto dan juga dengan Ibu Li Yunling, maka pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023, kami memberitahukan dan memperkenalkan calon wakil Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus.
yaitu Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, Master Teologi, yang saat ini menjabat sebagai rektor di STT Abdiel Ungaran, dan yang akan ditabiskan oleh Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih besok pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 atau pertengahan tahun ini, dalam ibadah khusus, ibadah yang kedua, yang kemudian juga akan ditabiskan sebagai Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus pada bulan Januari tahun 2024 yang akan datang. Jadi akan ditabiskan sebagai Gembala Jemaat tahun depan, awal tahun depan. Dan selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan istri dari Pak Minggus. Mohon dengan hormat dan dengan penuh kasih kami mengundang Ibu Yunling untuk naik mendampingi Bapak Minggus. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Ya, terima kasih untuk aplausnya. Selain kami tadi sudah memperkenalkan Pak Minggus, maka kami juga ingin memperkenalkan istri dari Pak Minggus, yaitu Ibu Pendeta Li Yunling, yang saat ini menjadi salah satu hamba Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Saat ini beliau sebagai koordinator atau pendeta koordinator bidang ibadah dan juga memimpin atau mengkoordinir paduan suara Mazmur Bakti. Ibu Yunling ini juga nanti yang akan menjadi ibu gembala kita mulai bulan Januari tahun 2024. Untuk melengkapi perkenalan pada pagi hari ini, tidak kalah pentingnya kami juga dengan penuh kasih ingin mengundang Saudari Rebeka untuk bisa bersama-sama dengan Papi Mami berdiri di sini. Ya, ini Saudari Rebeka, anak kedua dari Bapak Ibu Minggus Minarto Pranoto. Saat ini Saudari Rebeka sedang duduk di bangku sekolah, yaitu di salah satu SMA di Semarang. Ada satu lagi sebetulnya anak barep, anak yang pertama yaitu Aines, ya, yang pakai merah itu, yang pakai toga itu. Namun saat ini sedang ada di Jakarta, ada tugas di Jakarta sehingga tidak bisa bersama-sama di tempat ini. Ya, untuk supaya lebih lengkap perkenalan singkat pada pagi hari ini, kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto bisa memberikan atau melengkapi, menambahkan perkenalan yang sudah saya sampaikan tadi dengan sepatah dua patah kata sebagai perkenalan singkat. Waktu kami persilahkan, monggo Pak Ming. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya dan keluarga mengucapkan syukur
atas tuntunan Roh Kudus bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, itu semua karena karya Roh Kudus. Kami sudah cukup lama melayani di lingkungan Isa Al-Masih. Sampai dengan tahun ini kami sudah melayani sekitar 26 tahun. Tapi Roh Kudus menuntun, kemudian dipertemukan dengan Pak Lukas, Pak Seno dan majelis. Kami bersyukur sekali atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, di dalam panggilan pelayanan di tempat ini, kami menyerahkan pimpinan Tuhan untuk selanjutnya. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno dan Bapak Seno serta Bapak Ibu majelis yang sudah bertemu, kemudian saling mengenal dan memberi kesempatan bagi saya melayani khotbah berapa kali di sini, juga istri mengisi ibadah di tengah minggu, dan semuanya ini boleh saling menjajaki. Setidaknya sampai dengan tahun ini saya akan menjadi wakil gembala di tempat ini sambil menyelesaikan tugas saya sebagai ketua STT Abdiel Ungaran. Tentu saya membutuhkan bimbingan dari Pak Lukas sebagai gembala yang senior, Bapak Ibu majelis. Saya membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dukungan doa, dukungan dalam bagaimana saya boleh dikoreksi dalam pelayanan dan juga bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kiranya dengan karya bersama-sama oleh tuntunan Roh Kudus ini, gereja ini boleh semakin menjadi berkat. Amen. Tidak saja untuk internal, tetapi menjadi berkat untuk masyarakat Kota Kudus, kemudian masyarakat secara luas. Dan kita melayani bersama, bergerak di dalam dinamika yang bersama dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dan tentu semuanya ini kita bisa kerjakan bersama kalau kita ada di dalam kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan proses ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan menuntun kita. Tuhan memberkati kita semua. Ya, demikian pemberitahuan dan juga perkenalan atas diri Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto sekeluarga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Minggus, Ibu Yunling dan juga Rebeka yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk hari perkenalan. Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu segenap majelis, segenap jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Ferry. Baik, beberapa informasi untuk penekanan warta jemaat. Yang pertama, bagi saudara-saudari yang akan menikah di tahun 2023 ini, agar segera menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk katekisasi pernikahannya. Sudah dimulai hari Jumat kemarin tanggal 27 dan besok Senin tanggal 30 ada katekisasi secara tatap muka dan juga ada katekisasi secara online. Dan untuk lebih jelasnya Bapak saudara-saudari bisa membaca dalam warta jemaat dan bisa menghubungi Bapak Pendeta Lukas untuk dijadwalkan katekisasi
pranikahnya. Lalu yang kedua, untuk baptisan air periode pertama tahun 2023 akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 5 April. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, segera mengisi formulir dan bisa diambil di sekretariat. Katekisasi untuk baptisan air akan dimulai hari Selasa dan Kamis tanggal 7 dan tanggal 9 Februari. Dan selanjutnya katekisasi akan dilakukan selama beberapa waktu setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, silakan mengambil formulir dan mengisinya di sekretariat setiap hari kerja. Itu saja 2 penekanan warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dan membacanya di lembar warta jemaat. Lalu pagi hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri, baik yang di bawah maupun yang di atas, ada. Nanti Bapak Ibu akan disambut oleh majelis. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, atau dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Selama sepekan ini, kalau ada yang hadir dalam ibadah raya yang pertama ini bisa bangkit berdiri, nanti akan disambut oleh Bapak Ibu majelis. Ya, ada di atas. Ya, baik, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun, dan juga kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Mari satukan hati kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami membawa saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan mereka. Setahun yang sudah mereka lewati, tentu ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Melewati berbagai hal dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka mengalami pergumulan, mungkin mereka mengalami tantangan. Tapi kalau saudara-saudara kami ada hingga pada hari ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kami percaya perjalanan bersama dengan Tuhan memberikan sebuah pengalaman dan pemahaman bahwa Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani Tuhan curah limpahkan di dalam kehidupanmu. Kiranya engkau bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanmu. Hiduplah bersama dengan Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan, perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan curah limpahkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Demikian pula Bapa, kami membawa saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Apapun kondisi kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang peduli dengan kami. Kami sungguh beriman bahwa Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami sungguh yakin Tuhan bahwa kami sebagai anak-Mu,
Engkau peduli, Engkau mengasihi kami, dan Engkau tahu persis apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan mereka. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu sampai pada bagian sel terkecil dalam tubuh kami. Oleh sebab itu kiranya urapan surgawi, kiranya kuasa Tuhan yang tidak berubah itu Engkau alirkan, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka, sehingga apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Kiranya semua pengobatan yang sedang mereka jalani, obat-obat yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus yang sedang mereka jalani, Tuhan urapi itu semua menjadi alat dan sarana di hadapan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Sembari menunggu dan menanti janji Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga kelemahan tubuh yang mereka alami tidak melemahkan iman mereka, tapi mereka semakin berharap dan bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari ulang tahun yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai dan memimpin kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami rindu agar Engkau sendiri yang akan memeteraikan di dalam hati kami, tumbuh dan berkembang dengan baik, supaya kami boleh mengerti pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami dalam saat ini. Tuhan, manusia boleh merencanakan, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Sehingga apa yang sudah kami terima dan kami diberitakan oleh Pak Seno untuk Pak Minggus, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menetapkan, sehingga segala sesuatu bukan kepikiran kami, tapi rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kami masih tahu bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga apapun juga yang terjadi pasti ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini pun kami bisa merasakan Engkau memimpin, Engkau menyertai dan Engkau memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini kami boleh memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami pada hari ini, supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami memberikan akan berkat ini untuk pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memberikan dengan berlipat kali ganda. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan boleh memperkenankan dan menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
berterima kasih. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.